Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maplubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat, Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca Cakrawala, Cakrawala, cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan jiwa kita dari segala kesombongan jiwa, dari segala keangkuhan jiwa, merasa lebih suci, merasa lebih baik, lebih mulia di antara sesama kita. Pada malam yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, saat ini kita para pecinta cahaya ayat alam semesta, keanugerahan cahaya suasana yang masih di dalam bulan suci Suro, pemirsa. Namun sudah hampir paripurna bulan suci Suronya. Kita lagi berkumpul bermuajahah bersama di sini. Ini menginformasikan bahwasanya kita selama ini, selama menjalani, menapai cahaya-cahaya suci bulan Suro, kita punya kegiatan-kegiatan peribadahan, pemirsa, yang bukan berarti kita bermaksud pamer kepada seluruh para pemirsa, bukan, tidak. Akan tetapi kita mengedukasikan bahwa bulan Suro yang biasanya untuk para pecinta ayat alam semesta itu menyatukan rasa, menyatukan jiwa, berdoa kepada Sang Maha Pencipta dengan cara yang berbeda. Sebelumnya kita akan memperkenalkan semuanya, ini semua adalah para pecinta ayat alam semesta, para anggota Sabtu Alam, pemirsa. Terutama malam ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau kita perkenalkan sebelum kita menjabarkan semuanya. Beliau adalah Kanjeng Doso. Diperkenalkan, pemirsa. Beliau adalah salah satu senior cahaya ayat alam semesta yang kemampuan wawasannya itu meluas samudera. Nanti para pemirsa bisa mendapatkan banyak sekali mutiara-mutiara hikmah, wawasan-wawasan dari beliaunya. Dan sebelah kanannya Kanjeng Doso yang sudah nggak asing lagi, yang sangat kondang kaloka, Ki Sabtu Alam, diperkenalkan. Dan sebelah kirinya Kanjeng Doso, beliau adalah Ki Ageng Banjir Sutejo, diperkenalkan, pemirsa. Beliau memang pemalu, tapi jiwanya sangat baik, pemirsa. Dan sebelah kirinya Ki Ageng Banjir Sutejo, diperkenalkan Ki Aryo Pamungkas, pemirsa. Dan sebelah kirinya Ki Aryo Pamungkas, ini yang paling fenomena di antara semuanya, Ki Ageng Silorjo, sang pawang hujan kita, diperkenalkan. Agak ketinggalan tadi, yang paling tampan, Pangeran Kelantan, yang asli kelahiran Malaysia, diperkenalkan, Pangeran Kelantan. Dan di sini juga ada beliau, sang tamu kehormatan juga. Beliau ini adalah berasal dari area sekitar Candi Penataran, pemirsa. Diperkenalkan, Bapak. Dan para ibu-ibu ini juga sama. Beliau ini semuanya adalah pecinta cahaya ayat alam semesta yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya, tapi di sini ada salah satu yang istimewa di antara semuanya adalah di antara semua para pecinta ayat alam semesta yang nggak semuanya mengumpul saat ini, masih
menyebar di areanya masing-masing, ada yang di Kalimantan, ada yang di Pare, Candi Surawono, dan beliau-beliau masih ada acaranya masing-masing pemirsa. Dan titip salam tadi kepada kita semua untuk para pemirsa semuanya. Dan beliau ini di antara kaum ibu ini ada satu di antara anggota yang paling sepuh, yang paling awet muda, yang paling berenergi kasta angkasa pemirsa. Diperkenalkan, beliau adalah Mbah Sumini. Beliau ini berusia di atas 100 tahun pemirsa. Akan tetapi beliau masih aktif tolong-menolong, membantu sesama dalam dunia pengobatan. Beliau adalah seorang terapi pijat urat saraf, juga beliau juga bisa istilahnya meruqyah, meruat, istilah menata kerohanian dan lain sebagainya. Nah, inilah sosok beliaunya, anggota Sabdo Alam tersepuh kita yang usianya di atas 100 tahun, Mbah Sumini. Ngoten nggih, Mbah nggih. Dan kita kasih lagi satu kejutan, anggota kita yang paling muda, paling cantik, paling jelita. Kalau yang lainnya ini kan istilahnya standar dengan kita, sama-sama usianya itu usia-usia yang masih standar saja gitu, istilahnya kan gitu. Tapi ini yang nyeleneh, ada yang paling sepuh dan ada yang paling muda. Yang paling muda diperkenalkan beliau ini. Nah, ini masih usianya 2 tahun 3 tahunan pemirsa, yang barusan saja lepas dari pampersnya. Kalau sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak ya? Diperkenalkan, namanya Gusti Wulandari. Ini pakarnya, ahlinya penarian pusaka dan mustika. Ya, ada mustikakah di daerah dekat-dekat ini? Adakah, Dek? Ada? Ada. Di mana? Di mana? Coba kasih tunjuk. Tangannya aja kasih tunjuk, Tok. Di mana? Oh, di sana. Di bawah, Pak. Di mburimu, pemirsa. Di belakang kita katanya ada mustika. Mustika apa namanya? Mustika apa? Mustika cincin. Oh, ada namanya mustika cincin ya. Sama mustika apa lagi? Di mana? Di mana? Tangannya mau nunjuk di mana itu? Berdiri deh. Apa namanya? Apa namanya? Yang di pohon apa namanya mustikanya? Mustika harimau, pemirsa. Lah, itu sampean nilai sendiri pemirsa. Kalau untuk para praktisi energi alam semesta, penarian benda-benda pusaka mustika, itu biasanya harus usia. Yang usianya sudah sepuh dan tua, nggih, sangar, rambutnya panjang dan segalanya atau apa. Tapi di sini yang maha kuasa tetap yang maha kuasa. Yang kalau bila berkehendak itu tidak ada yang tidak bisa. Nah, ini buktinya. Anak yang masih usia 2 tahun 3 tahun sudah dikasih anugerah mempunyai kepekaan soal penarian benda mustika atau pusaka, yang ini tadi secara otomatis bilang di belakang sini ada katanya mustika cincin. Yang di sana di pohon-pohon ada apa lagi selain di atas pohon itu, ada apa itu? Ada pocong. Ada pocong pemirsa. Aduh, ampun ini di atas pohon ini loh katanya ada pocong. Pocongnya warnanya apa? Warnanya merah pemirsa. Mungkin jangan-jangan ada pocong warnanya hijau lagi nanti. Bercanda pemirsa, supaya biar kita awet muda. Dan diperkenalkan, ini adalah anggota termuda kita, Gusti Wulandari, sang ahli menarik mustika dan pusaka. Saya juga heran kok dengannya pemirsa. Lah itu tiba-tiba bisa bilang gini, bilang gitu. Gimana caranya kita bisa percaya? Orang alam logika pasti marah, nggak terima, itu pasti rekayasa pembodohan sesama. Itu pemirsa, diperkenalkan yang paling muda dan yang paling sepuh, yang paling mulia, Mbah Sumini, usianya di atas 100 tahun, yang paling kecil usianya 2 tahun ke 3 tahun pemirsa. Semoga pemirsa terhibur, dan selanjutnya malam ini kita berkumpul bersama pemirsa, kita dalam Inama A'malu Biniatan, syukuran. Kita ada juga yang bilang metri, nah, kalau lingkungan kita bilang metri pemirsa. Tapi untuk jelasnya, untuk seluruh kasta para pemirsa yang di sini sukunya berbeda-beda, jelasnya ini adalah syukuran, takdiman, wahurmatan, sodakoan pemirsa. Dalam bentuk seluruh yang ada di depan kita dengan apa adanya, tapi penuh dengan makna.
Ini semuanya yang disajikan ini dibuat dengan jiwa, dengan hati, harapan-harapan doa kepada Sang Maha Pencipta. Kiranya gitu nggih sing masak-masak. Jadi harapannya penuh disalurkan, istilahnya manifestasikan ke dalam satu bentuk cahaya-cahaya sanepan, pribasan atau filosofi, pemirsa. Ini maknanya banyak sekali dan kita nggak bisa menyebutkan satu persatu karena sampai subuh belum selesai kalau satu persatu di wedar, pemirsa. Nah, jadi intinya semua yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah perwujudan doa dalam wujud versi yang berbeda. Jadi doa, cahaya doa itu enggak hanya satu titik bahasa Arab saja, tapi ada bahasa-bahasa yang sangat beragam dan sangat banyaknya. Salah satunya adalah bahasa-bahasa alam semesta yang selama ini kita cinta. Karena kita jujur bukanlah para ahli agama, bukan pemirsa. Kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Ngoten nggih Kanjeng Doso. Nah, jadi mohon jangan dicari kesalahan-kesalahannya dalam sisi-sisi keagamaan kita. Karena kita memang bukan para ahli agama, sangat lemah. Tapi kita ingin belajar agama. Ngoten nggih Kanjeng Doso. Jadi kita memang benar-benar ingin belajar bersama. Dan kita saat ini lagi mendalami ayat-ayat alam semesta, pemirsa. Jadi jelasnya yang ada di hadapan kita semua ini, pemirsa, ini adalah ungkapan rasa syukur para saudara-saudara kita semuanya yang hadir di sini ini selama bulan puasa biasanya punya kegiatan, kebiasaan tirakatan, pemirsa. Dan tirakatnya ini di antara seluruh para anggota ini berbeda-beda, pemirsa. Enggak sama. Istilahnya ada yang rawat, ada yang istilahnya puasa hukum, ada yang campur sari, termasuk saya, ada juga yang topo bisu, nggak ngomong, membatasi ngomong, ada juga yang posong ramban, ngelowo, sembarang kalirnya, pemirsa. Dan di sini malam ini kita lagi beruah atau menyudahi kalau ada pembukaan, ada penutupan, istilahnya kita kalau bertamu itu ada salam, ada pamitan gitu, pemirsa. Jadi ini kan sudah menjelang akhir dari bulan Suro. Jadi ini kita menyatakan rasa syukur kita telah diberi anugerah kesehatan dan segalanya. Nah, sampai saat ini dan insya Allah biidznillah selamanya panjang usia, awet muda, sehat jiwa dan raga. Wah, sempurna nggih. Sudah panjang usia, awet muda, terus di sini sehat jiwa dan raga. Harus kurang apa lagi? Terus rezekinya luas seluas lautan samudera. Ngoten nggih, setuju nggih? Itu pemirsa. Dan di sini kebetulan untuk terkhusus ini anggota kita di antara semua yang sudah tirakat, kita nggak bisa menyebutkan satu persatu, kita sebutkan satu saja anggota kita yang bernama Ki Ageng Silorjo, Sang Pawang Hujan. Nah, coba tunjukkan tangannya. Nah, ini kita kalau boleh bertanya sebelum kita memanjatkan doa semuanya, ini nanti kita tanya selama menjalani ibadah tirakat di bulan Suro ini, nah, ini menemukan pengalaman apa saja sehingga kok sampai ucap syukur semewah ini, sampai ucap syukur sebesar ini. Itu ada pengalaman apa saja Ki Ageng Silorjo kiranya? Silakan Ki Ageng Silorjo. Kalau menurut pengalaman saya itu kalau istilahnya merawat ya, itu pertama bisa membersihkan diri dari hawa-hawa, terutama hawa negatif. Yang kedua itu semua anggota keanugerahan, yaitu sebuah keajaiban, termasuk penemuan mustika kelor atau galih kelor atau kemadi kelor. Oh, kemadi kelor nggih. Iya. Siap. Kemadi kelor ditemukan sebesar apa atau mungkin di daerah mana? Kalau menurut saya itu penemuannya itu di sekitar lokasi sekitar sebelah timurnya Pabrik Gula. Kalau besarnya itu wah gak bisa dibicarakan misalnya. Pulangnya itu sama beliau
di Kanjeng Doso itu dibawakan kendaraan. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Itu anugerah semua anggota Sabtu Alam. Jadi benalu kelor. Iya. Benalu kelor pemirsa. Dan seperjalanan hidup panjenengan, apakah pernah menemukan benalu kelor yang sebesar itu? Belum pernah. Belum pernah pemirsa. Ini masih sekali ini, baru kali ini menemukan benalu. Benalu. Juga ada galinya? Iya, semuanya. Semuanya pemirsa. Termasuk akar sampai daun. Siap. Sudah ditemukan sama anggota Sabtu Alam. Itu gunanya untuk apa saja itu kira-kira? Itu banyak untuk pengobatan, untuk pengobatan rohani, jasmani. Jasmani rohani nggih, komplit nggih. Untuk istilahnya mendeteksi apa tuh? Hawa-hawa negatif itu bisa dihilangkan dengan isaroh. Gitu. Jadi multifungsi nggih? Semuanya bisa. Untuk multifungsi. Asmara? Asmara kalau asmara belum tahu kalau saya. Gak berani bilang dia kayaknya. Karena ada yang bayangi kayaknya. Takutnya nanti imbuh lagi atau gimana. Bercanda pemirsa, biar awet muda. Terus pengalaman apa lagi dalam menjalani tirakatan di bulan Suro ini? Ya, Salorjo. Apa energinya meningkat atau gimana? Masalah energi kebatinan. Itu meningkatnya luar biasa. Luar biasa nggih. Energi kebatinan nggih. Energi setrum listriknya gimana nih kira-kira? Pak Po, paham nggih setrum listrik itu apa? Insyaallah. Itu lain lagi. Lain lagi. Itu yang nanya bukan Kanjeng Sunan. Yang nanya harus ibunya yang di rumah. Oh gitu. Yang jelas ikut meningkat juga nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Setrum listrik paham pemirsa? Bapak ini ketawanya keras berarti paham ini. Yang nggak ketawai kayak tolah-tolah listrik itu apa gitu kan. Alhamdulillah kalau gitu. Nggih. Terus barangkali ada pengalaman lainnya yang ingin disampaikan selama menjalani istilahnya tirakatan di bulan Suro, barangkali Kanjeng Doso ada pengalaman apakah? Penemuan apa? Penemuan apa atau mungkin pengalaman apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang sangat dapat di bulan Suro ini dalam mengambil ataupun mengeksekusi benalu kelor yang sebesar itu, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan semuanya dengan bantuan teman-teman semua. Dan yang lebih barokah lagi dari kemarin itu, saya pribadi mendapatkan mustika. Mustika apa itu, Kanjeng Doso? Penasaran ini pemirsa, bahkan saya. Mustika kepompong ranting yang berada di gerbang alam bawah sadar kita. Yang di sebelah kiri itu kita mendapatkan benalu kelor yang istimewa. Dan yang di sebelah kanan kita mendapatkan, saya pribadi dianugerahi besi kuning. Besi kuning kok? Iya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Serasa saya bawa sekarang di batin kita itu merasakan adem. Adem nggih. Oh, adem itu sejuk nyaman gitu nggih. Ya, nyaman. Tapi barangkali adem itu ada kombinasi anget. Saya rasa enggak nggih. Adem, sejuk nggih. Terus di pola pikir kita itu bisa lebih sabar. Yang kita rasakan. Siap. Berarti positif itu nggih. Insya Allah positif. Nggih. Biasanya selalu saya bawa tidak akan saya lepas. Itu saking nyatunya sambung rasa nggih. Iya. Nggih, siap. Itu berarti cinta. Gitu. Siap. Yaitu kita niatkan cinta ciptaan Sang Pencipta. Gitu Kanjeng Doso. Karena Yang Maha Kuasa itu menciptakan alam semesta memang disediakan untuk kita, untuk dijadikan sarana. Jadi kita bukan bermaksud untuk mensirikan, memusrikan
istilahnya sang pencipta kan boten toh? Betul. Jadi seandainya ada pemirsa yang suka apa adanya, nggak suka dengan sarana-sarana, nggak suka pakai kendaraan-kendaraan atau apa, intinya contohnya aja ingin kemana? Ke kota Blitar, ingin kemana? Ke kota Surabaya, aku nggak suka pakai sarana, jalan kaki saja, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, wes apa adanya aja, wes aku nggak mau sarana-sarananya seperti itu, jimat atau apa, aku nggak suka, aku ingin murni. Gak mau sarana, ya jalan kaki aja ya Pak. Apa-apa. Nah, gak apa-apa. Tapi kalau kita memang fabi ayyi alai rabbika tukadiban, kita jalankan. Kita istilahnya mensyukuri nikmat-nikmat dari ilahi Robbi yang berbentuk istilahnya banyak ragami. Kita salah satunya adalah besi kuning yang didapatkan oleh Kanjeng Doso ketika eksekusi Benalu Kelor bersama Ki Ageng Silorjo. Ngaten nggih, Kanjeng Doso nggih. Nah, itu mengira kita mendapatkan mustika itu. Sudah lepas dari prediksi yang awal. Nggak menyangka nggih. Iya, nggak menyangka. Memang kita tujuannya kan mengeksekusi Benalu Kelor itu. Tujuannya Benalu Kelor kita tidak untuk adigang-adigung atau kita mensirikan Tuhan. Kita tujuannya untuk membantu sesama untuk pengobatan. Itu pemirsa, dawuh-dawuh dari Kanjeng Doso sangat mengena sekali pemirsa. Dan itu sekali lagi kita ulangi, kita ini kalau mencintai ayat alam semesta itu bukan untuk mensiriki atau memusyriki atau menduakan ilahi. Tidak, tapi kita menerima ciptaan ilahi untuk kita guna manfaati di dalam hidup sehari-hari. Ngoten nggih Kanjeng Doso. Jadi ingin ke Surabaya, ya naik kendaraan, ya cepet, apalagi lewat tol, lebih cepat lagi, gitu. Nah, itu ibarat istilah ayat alam semestanya pemirsa. Kalau nggak pakai sarana, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau naik kendaraan 3 jam, kalau jalan kaki harus terima 3 hari.